Hai teman-teman, di sini aku mau sampaikan beberapa hal tentang emotional release atau pelepasan emosi dan ini sifatnya penjelasan ya teman-teman, bukan arahan atau panduan untuk dilakukan secara mandiri. Aku sangat-sangat tidak menyarankan ini untuk dilakukan secara mandiri. Aku share ini caranya dilakukan dengan teman-teman yang sedang bergabung di program meditasi dan ini perlu diawasi. Jadi sekali lagi aku minta supaya teman-teman tidak melakukannya secara mandiri. Aku mulai dari ini. Kenapa sih kita perlu melepaskan emosi? Emotion itu adalah energy in motion. Di saat energi itu stuck, tertahan gitu ya, bisa berdampak kemana-mana. Nah, emosi ini asalnya dari luka lama yang belum selesai diproses dan akhirnya mempengaruhi membentuk kehidupan kita saat ini dalam banyak hal ya, teman-teman. Nah, kalau bisa dilepaskan emosi itu akan membuka ruang di dalam diri kita, di dalam batin gitu ya, untuk bisa merasakan keberlimpahan yang udah ada di dalam diri kita. Tentang keberlimpahan ada video terpisah, teman-teman monggo dicari di channel ini ya. Penjelasan lebih lengkapnya di situ. Tapi tidak hanya merasakan, pada akhirnya akan mengundang lebih banyak keberlimpahan lagi. Nah, gimana sih mengenali emosi? Yang paling biasa terjadi adalah melalui triggers. Aku sering sampein di beberapa sesi Reikiku dan juga ke beberapa teman LTA yang sering ngobrol sama aku bahwa triggers are actually good. Karena itu kita jadi tahu sebenarnya apa sih yang perlu kita beresin, PR kita tuh di mana sih gitu. Karena kadang-kadang triggers dilihat sebagai sesuatu hal yang jelek gitu ya. Nggak mau ada triggers padahal itu bukan musuh. Justru malah bisa membantu kita. Di sini yang aku sampaikan adalah 9 emosi dasar. Walaupun memang nggak hanya ini aja, bisa aja ada yang lain, bisa jadi ada kekecewaan, ada putus asa, ada benci dan lain-lain. Tapi yang aku sampein dalam proses ini, proses meditasinya ini adalah 9 ini. Ini kita masuk ke bagaimana luka terbentuk. Jadi biasanya diawali dengan pikiran. Mungkin kita pernah berpikir kalau aku tuh nggak cukup baik gitu. Atau orang lain nggak bisa dipercaya. Terus dari pikiran timbul suatu keyakinan. Jadi pikiran yang berulang-ulang itu akan menjadi suatu belief gitu ya yang tertanam di diri kita. Dan akhirnya membentuk gimana kita melihat orang lain, kehidupan, situasi, kondisi tertentu. Dari situ timbul penilaian, timbul asumsi bahkan dan juga penghakiman. Nah itu sebenarnya karena pikiran yang berulang-ulang itu teman-teman. Nah di diri kita ada yang namanya ego. Si ego ini akan membentuk suatu identitas dari apa yang kita yakini itu. Yang paling lazim biasanya kalau kita ngomongin luka dan emosi, eh, aku tuh korban gitu. Atau bisa juga misalnya si ego ini jadi punya identitasnya, aku harus sempurna, aku nggak layak dicintai dan segala macamnya. Nah dari situ eh, saat identitas yang dibentuk oleh ego ini ter terbentur gitu ya di dalam kehidupan kita, terbentur oleh realita, biasanya menimbulkan suatu emosi. Macam-macam nih kalau di sini contohnya malu, marah, takut, sedih dan lain-lain ya. Bisa juga sih 9 emosi dasar itu tadi, teman-teman. Nah, tapi kita juga perlu memahami peran ego dalam emosi. Ego bisa menahan emosi lama karena buat ego, emosi itu ancaman. Jadi either dia tekan atau disimpan gitu ya supaya kita nggak ngerasain emosi itu.
Ego juga bisa membuat kita mengulang pola lama gitu ya, supaya tetap aman, ya itu aja terus yang diulang gitu. Ego juga takut kehilangan kontrol. Ego nih nggak suka sama perubahan, karena dia nggak mau kehilangan identitas yang udah terbentuk tadi, teman-teman. Nah, tapi karena ego pun ada, karena ada fungsinya, ada gunanya gitu ya, punya perannya, kita tuh nggak perlu menghancurkan ego. Tapi kita bisa melakukan 3 hal ini. Nah, selanjutnya aku mau share siklusnya dari ego, emosi, dan identitas. Kalau tadi kan gimana cara luka terbentuk ya. Nah, ini lanjutannya. Dari luka yang udah terbentuk itu tadi, eh, ada emosi kan yang ngikutin gitu ya lukanya. Taruhlah marah gitu. Nah, si ego fungsinya untuk melindungi diri, ya dia membentuk identitas itu. Nah, si identitas itu yang kita pegang terus-terusan gitu ya, eee, akhirnya juga ini create another, apa ya, pola pikir dan keyakinan gitu. Nah, abis itu akibatnya si pola ini atau keyakinan ini akan menarik, situasi yang memicu emosi yang sama gitu. Karena ini sebenarnya pertandanya. Patterns itu kan bisa ada karena kita juga perlu notice, ini apa sih gitu, pola ini nih kenapa ya sering terjadi kok, nggak selesai-selesai kok berulang terus. Nah ini sebenarnya kalau udah muter-muter kayak gitu kita perlu menyadari ada sesuatu gitu. Nah dari, pola yang menarik situasi dengan emosi yang sama, si egonya akhirnya bekerja lagi, dia mempertahankan cita lama. Nah itu makanya si polanya tuh bolak-balik begitu aja, muter lagi tuh ke atas gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya mungkin, jadi gimana cara mutus siklusnya? Mutus siklusnya itu tadi bukan menghancurkan ego, identitas juga nggak bisa didobrak begitu aja, karena kuncinya ada di pelepasan emosinya. Jadi kalau kita eh, bisa gitu ya, dengan sadar merasakan dan melepaskan emosi, akhirnya yang terjadi adalah 4 hal ini, teman-teman. Lanjut lagi, setelah emosi dilepaskan, ini ada suatu identitas baru. Si egonya kan udah nggak mengenali lagi nih emosi yang lama. Makanya bisa timbul identitas baru yang lahirnya dari kesadaran gitu, bukan lagi dari luka yang pernah terjadi dulu. Jadi setelah emosi dilepaskan, mmm, akhirnya di dalam diri kita juga terbuka ruang untuk bisa menerima dan mencintai diri tanpa syarat gitu ya. Melepaskan emosi itu memperbaiki atau meningkatkan self love, teman-teman. Nah, itu tadi melihat hidup dari kesadaran bukan luka. Apapun itu akhirnya ada shifting gitu. Cara pandang kita berubah, perspektif kita eh, ya berubah gitu ya, persepsi. Penilaian kita mungkin jadi bisa lebih objektif dan lain-lain. Penghakiman berkurang, nggak segampang dulu bikin asumsi dan lain-lain. Nah, juga membangun identitas baru dari cinta, bukan ketakutan. Kesadaran itu kan esensinya ya cinta ya. Jadi bukan lagi dari ketakutan yang mana itu sumbernya adalah luka lama gitu. Nah, berikutnya mengundang ego untuk bersinergi dengan kesadaran yang lebih tinggi. Kenapa sih bukan menghilangkan ego? Karena again ego ada karena punya eh, peran gitu ya, ada fungsinya. Jadi ego nih bukan musuh, teman-teman. Dia itu memang ada untuk melindungi kita akibat dari apa yang pernah kita alami dulu. Kayak tadi itu ya siklusnya, teman-teman. Tapi kalau dia jadi terlalu dominan gitu, akhirnya kita tuh jadi nggak mau berubah, menolak perubahan, luka lamanya kita pegang terus, dan akhirnya ngontrol kita juga dalam kita merespons ke kehidupan gitu, dalam kita menjalani keseharian kita. Nah, tadi aku nyebut bersinergi. Nah, apa sih artinya bersinergi ini? Artinya yang menggerakkan itu bukan lagi ego tapi kesadaran.
kesadaran diri kita yang memberi arah, dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. Si egonya bisa digunakan, diarahkan untuk mendukung tindakannya di dunia nyata. Jadi akhirnya kita nggak lagi reaktif, tapi lebih responsif secara sadar. Contohnya gini teman-teman, misalnya setelah kita melalui satu siklus itu tadi gitu ya, kita sadar, oh ternyata nih pola ini berulang karena boundariesku tuh kurang baik gitu. Kita belum terlalu bisa menetapkan batasan sehat. Nah itu kan suatu kesadaran baru tuh ya. Si ego ini bisa kita gunakan untuk mengambil tindakannya in real life gitu dengan kita, oh si ego ini tugasnya sekarang, kan memang melindungi kita. Oke, kita bikin batasan sehat ya ego gitu. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Karena kalau bukan dari kesadaran, membuat batasan bisa, tapi itu sebenarnya nggak sehat gitu. Apa ya, dorongannya dari luka sama dorongan dari kesadaran tadi kayak yang aku sempat mention itu kan berbeda. Nah, kalau bersinergi akhirnya, kita saat menetapkan boundaries itu nggak pakai marah-marah juga gitu, nggak yang masih emosinya intens, tapi ya udah ya dengan sadar gitu, nggak reaktif tapi responsif. Nah ini tandanya ego sudah mulai bersinergi. Selanjutnya aku mau share ini teman-teman, ini aku sempat mention beberapa kali di beberapa kesempatan dan aku juga udah bikin tulisannya di Instagram. Ini yang aku sebut bahwa proses kita itu spiraling up. Kadang atau mungkin di awalnya dulu kita berpikir perjalanan apa ya, spiritual atau healing journey ini kayak garis lurus yang kita harapin tuh naiknya ya naik aja gitu, lurus baik-baik aja kasarnya gitu. Padahal sebenarnya ini kadang kita ngerasa siklusnya tuh kok kayak berulang ya, kok gini-gini aja. Kalau kita berproses, yang terasa ngulang itu sebenarnya nggak stay di tempat muternya. Dia naik pelan-pelan. Ini yang disebut spiraling up. Tapi spiraling up baru bisa terjadi kalau memang kita berproses. Kalau kita udah tahu ada luka, ada emosi mengendap, kita nggak ngapa-ngapain ya nggak akan terjadi si spiraling up-nya ini akan terus aja di dasarnya si spiral ini. Nah, si spiraling up ini maksudnya gimana? Jadi misalnya diawali dengan oh kita tahu kita punya isu tertentu ya, katakanlah anger gitu. Di awal kita masih nggak mau terima bahkan ada anger itu kan biasanya gitu tuh. Kita masih melebeli emosi dengan baik buruk. Ada yang kita nggak mau rasain, ada yang kita mau rasain. Awal-awal masih ada denial dan segala macam. Tapi makin lama dengan pertumbuhan kita berproses, mungkin kita belajar ini dan itu, akhirnya kita mulai sadar, oh iya ya ternyata semua emosi itu netral, semua emosi yang aku rasain itu nggak apa-apa. Itu naik tuh teman-teman spiralnya pelan-pelan. Nah, tapi mungkin baru sampai situ. Nanti ada kesadaran baru, dapat insights baru seiring dengan berjalannya waktu dan proses, nggak hanya waktu aja ya teman-teman, proses kita, apa yang kita lakuin itulah yang matters gitu. Waktu bisa berjalan 5 tahun lagi kalau kita masih nggak ngapa-ngapain ya nothing's gonna change gitu. Kalau misalnya kesadaran itu udah terjadi akhirnya kita, "Oh iya ya aku sadar nih marah aku tuh ujungnya ini, oke aku coba proses." Nanti kalau udah naik lagi spiralnya. Nah nanti pas udah naik lagi misalnya dapat kesadaran baru, oh iya ya, mereka itu begitu karena mereka juga punya issues-nya sendiri. Kita compassion-nya udah lebih baik gitu ya, nggak hanya ke diri kita sendiri tapi ke orang lain. Akhirnya marahnya makin lama makin luruh. Mungkin kalau di situ memerlukan memaafkan pun juga si pemaafan itu bisa terjadi. Mudah-mudahan mulai kebayang ya teman-teman. Intinya naik, naik, naik dan naik gitu. Tapi ya dengan catatan again perlu ada yang kita lakukan dalam prosesnya. Perubahan nggak akan terjadi begitu aja. Sebelum lebih lanjut lagi ke proses pelepasan, emosinya itu, aku mau sampein sesuatu yang ini tentang diri kita sendiri. Simpelnya, struktur diri kita ada 3 ini, jasad, jiwa, ruh. Ini aku ambil yang simpel aja teman-teman. Jasad, tubuh fisik kita, itu yang nempel adalah identitas, peran, persona. Di balik tubuh fisik, di balik jasad kita ini ada yang halus, yaitu namanya jiwa.
Jiwa ini adalah yang menyimpan memori. Dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari lifetime ke lifetime, past life semua kesimpannya di jiwa. Apa sih yang disimpan di jiwa? Luka, trauma, emosi, perasaan, memori-memori kita, semua tersimpan di situ. Mau yang kita lihat sebagai yang baik atau yang buruk. Di bagian terdalam diri kita, itu ada yang namanya ruh, percikan cahaya ilahi. Yang mana esensinya adalah cinta, welas asih, dan yaitu keberlimpahan itu. Jadi kalau kita mau ngomong istilahnya esensi diri, diri sejati, segala macam, intinya itu adalah ruh. Yang mana, again, intinya adalah cinta kasih. Nah, pada kenyataannya kita menjalani hidup, again, dari masa ke masa, dari lifetime ke lifetime, segala macam, di memori yang tersimpan di jiwa itu kan numpuk ya. Ada luka baru, luka lama yang belum beres masih kesimpan di situ, ketimpa lagi luka baru, emosi yang belum selesai ketimpa lagi sama emosi lain. Akhirnya seperti ini. Yang aku sebut waktu itu di beberapa kesempatan yang lalu, aku nyebutnya kotoran jiwa kalau nggak salah, sampah batin gitu ya, karena itu yang ngotorin jiwa kita. Nah, di saat jiwa kita kotor dalam tanda kutip banyak sampah-sampah ini, kita tuh jadi sulit terhubung sama ruh itu tadi, cinta, welas asih, keberlimpahan yang udah ada di dalam diri kita. Akibatnya apa? Yaitu kita kalau ngapa-ngapain based on fear, kita memutuskan sesuatu based on luka kita jadi gampang judging orang atau situasi, gampang berasumsi, itu semua dari luka. Tapi kalau misalnya kita udah lebih terhubung, lebih terkoneksi dengan si ruh itu tadi, bergeraknya dari kesadaran, cinta, dan welas asih, kita nggak akan sangat mudah menghakimi orang lain. Kita akan lebih mudah menerima segala luka yang ada dan segala macamnya. Yang satu hal lagi yang perlu kita sadari adalah ini kan struktur diri kita. Tapi bukan hanya kita aja. Orang lain pun juga begitu. Mau teman, pasangan, orang tua, anak, bos, bawahan, siapapun tetangga kita, ya strukturnya sama. Mereka pun punya lukanya masing-masing. Jadi kadang-kadang kita mungkin ngerasa kita disakiti. Kita korban kayak tadi itu ya, si ego bikin identitas. Kalau kita udah bisa mulai terhubung sama ruh, kita bisa dengan sadar, oh iya dia pun mencerminkan lukanya dia ke aku. Bukan berarti kita membenarkan perbuatan orang, apalagi kalau yang memang udah toksik, yang parah gitu ya. Bukan membenarkan, tapi kita bisa memahami gitu bahwa orang tersebut juga punya luka dan dia lagi proyeksikan itu ke kita. Sehingga akhirnya kita tuh juga itu membantu untuk kita akhirnya juga nggak menggenggam luka itu, nggak menggenggam marahnya, dendamnya, benci, akhirnya jadi nggak bisa maafin karena nggak terima perlakuan orang, bla 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 bla. Dengan kita memahami ini, menyadari ini dan mengingat ini, kita akan lebih bisa flowing dalam kita berproses melepaskan emosi dan juga memproses luka-luka kita, teman-teman. Di sini aku mau ajak teman-teman kita semua untuk selalu mengingat bahwa esensi diri kita di balik semua luka, di balik semua trauma, emosi dan apapun itu yang gak mengenakan. Kita tuh ya cinta dan welas asih itu sendiri, teman-teman. Dengan mengingat itu, dengan menyadari itu, kita itu akan jauh lebih bisa menyadari bahwa si luka, trauma, dan apapun yang menyakitkan itu bukan realnya kita, gitu. Mudah-mudahan kebayang ya, teman-teman. Jadi dari situ dengan meyakini itu, biasanya proses melepaskannya itu akan lebih flowing. Aku nggak bisa bilang lebih mudah karena ini tergantung proses kita masing-masing, tapi lebih flowing. Karena apa? Kalau kita sadar, oh iya, aku tuh intinya adalah welas asih, aku adalah cinta itu sendiri. Akhirnya genggaman kita ke luka itu pun juga tanpa kita upayakan terlalu keras ibaratnya, itu juga akan
apa ya, melonggar gitu genggamannya, akhirnya terurai secara, ya perlahan berproses gitu, teman-teman. Ini perlu aku ingetin karena nanti di saat proses pelepasan emosinya, semua emosi muncul, kita perlu inget lagi, balik lagi ke sini, kita perlu step back dulu. Oke, itu adalah tempelan ibaratnya, itu bukan esensi aku adalah cinta, aku adalah welas asih itu sendiri. Makanya ini aku ulang-ulang lagi. Nah, kalau prosesnya sendiri, ini adalah melalui meditasi. Aku nggak bisa nyebut ini tekniknya apa, karena ini sesuatu yang aku terdorong untuk lakuin beberapa kali, dan akhirnya aku share di grup, program meditasi, dan setelah aku share, kita coba praktek bareng waktu itu, udah pernah dilakuin, dan ini kalau memang diperlukan akan dilakukan secara rutin, tapi so far aku batasi hanya ke teman-teman yang sedang di atau mengikuti program meditasi aja. Aku belum bisa buka untuk yang lebih luas lagi atau bahkan untuk yang terlalu umum gitu ya, karena satu, aku perlu tahu yang ngikutin ini memang udah punya kemampuan yang baik untuk meregulasi dirinya melalui sadar nafas yang diulang-ulang selama berminggu-minggu. Itu nggak bisa dipungkiri, sesuatu yang rutin dan konsisten akan menghasilkan sesuatu. Dan itu terbukti waktu di meditasi ini kita praktekin bareng-bareng. Jadi tanpa tanpa dasar itu aku belum belum bisa membuka meditasi ini ke yang lebih luas lagi. Apakah suatu saat mungkin mungkin, tapi mungkin nggak terlalu luas, lebih ke yang pernah mengikuti. Jadi bukan yang sedang program ini berjalan saat ini aja gitu ya, yang alumni ibaratnya, mungkin bisa tapi aku nggak janji. Mmm, yang pertama kita lakuin adalah sadar nafas, dan di sini dari awal aku minta sama teman-teman buka mic-nya, kalau ada apa-apa, ngomong langsung kasih tahu aku, kalau aku tanya tolong dijawab. Jadi ini interaktif, bukan bukan meditasi yang hening banget gitu, enggak. Kita interaktif. Dan dari awal aku juga nggak pandu banget kayak di meditasi, video meditasi yang entah di program, entah yang di YouTube, karena itu mereka pun udah punya punya kemampuannya, udah terbiasa melakukan, entah itu karena dari program atau mereka sendiri udah punya caranya masing-masing gitu. Intinya ini, eee, cocok atau memang lebih baik dilakukan oleh yang sudah jelas memang ada, apa ya, ada modal awalnya yang firm gitu, teman-teman, ibaratnya gitu ya. Jadi paling aku cuma bilang, "Yuk kita sadar nafas." Aku pandu sedikit, mereka sadar nafas sendiri udah beres di awal. Nah, abis itu aku akan ajak teman-teman untuk mengenali emosi yang sedang dirasakan saat ini. Kemungkinannya ada beberapa, bisa jadi emang pas masuk meditasi atau udah niat ikut meditasi karena udah tahu ada emosi tertentu yang mau dilepas, atau bahkan ya nggak tahu gitu. And it's okay, nggak apa-apa. Karena aku akan ajak teman-teman, oke setelah sadar nafas, kita udah lebih tenang, lebih rileks. Coba izinkan dirimu untuk membiarkan apapun muncul. Dari bawah sadar, biarin muncul ke permukaan. Akan muncul, teman-teman. Apapun itu nggak usah dipikirin dulu, oh ternyata yang muncul adalah rasa kecewa misalnya. Oke, catat ya dalam hati gitu, oh ya nih yang muncul kecewa. Nah, setelah ketahuan emosinya, aku akan ajak teman-teman untuk flashback ke masa lalu. Yang mana dari pengalaman aku setelahku melakukan meditasi ini berkali-kali, ujungnya adalah pengalaman di Eee, umur di bawah 12 tahun. Jadi emang flashback-nya jauh gitu ya. Ini juga, ini utamanya sebenarnya aku share ini, ya satu kalau untuk teman-teman yang di luar program meditasi ya mungkin ada yang perlu untuk, memahami ini dan itu, tapi khususnya untuk teman-teman yang memang mau ikut sesinya,
supaya aku nggak ngulang-ngulang tiap sesi karena supaya nggak panjang ya teman-teman karena, kalau nggak nanti kemalaman kayak waktu itu yang pertama kali ocehanku panjang jadi kita kemalaman. Nah ini teman-teman yang terutama yang mau ikut, ini juga nggak usah khawatir dulu gitu ya atau nggak usah kepikiran juga, "Aduh bisa nggak ya aku flashback, aku selama ini nggak bisa nginget apa-apa." Udah kalau emang udah niat, udah ada intensinya ngelepas mau ikut, masuk aja, lepasin semua ekspektasinya, lepasin semua pikiran ini dan itunya, hadir aja dulu. Let yourself be, eee, with us, kita jalan bareng-bareng nanti nanti, apa ya, ikutin aja alurnya, gitu. Intinya aku akan ajak teman-teman untuk flashback again, apapun yang muncul itu biarin muncul. Itu kuncinya, dibiarin muncul. Jangan dipendam lagi, jangan, "Aduh kok ini, aduh kok yang itu," gitu. Padahal aku pikir yang anu, udah nggak apa-apa, biarin aja, apapun yang muncul itu aja yang diterima, kita sadari, kita terima dan nggak sampai situ ya teman-teman, menerima dan mengikhlaskan semuanya. Emosi yang kerasa, kejadian yang muncul saat kita flashback itu, termasuk juga orang atau orang-orang bahkan yang terlibat di suatu kejadian dulu itu. Nah, setelah kita udah bisa fully menerima dan ikhlas bahwa ya udah ini udah terjadi, nggak ada yang bisa aku ubah, aku ikhlas menerima semuanya. Itu kunci awalnya, teman-teman. Habis itu baru kita lepasin emosinya, ini ada caranya sendiri nanti lebih spesifiknya aku pandu langsung di Zoom. Nah setelah itu, setelah udah bisa lepasin emosinya, kita kenali satu dan lain hal lainnya, yaitu keinginan dan ego yang muncul. Apa sih yang dimaksud keinginan? Keinginan nih misalnya ada yang muncul gini, "Harusnya kan dia nggak gitu ya, harusnya dia nggak ninggalin aku, harusnya dia nggak nyakitin aku, harusnya dia nggak ini, nggak anu." Nah itu keinginan. Egonya apa? Ya itu tadi, aku korban, aku nggak layak, aku aku itu. Itu yang perlu disadari, kedua hal itu ya. Mau munculnya berapapun biarin lagi muncul, apapun yang muncul dibiarin muncul. Again, diterima, kita sadar penuh ada itu, biarin semuanya hadir, habis itu dilepasin. Dengan cara yang sama kayak tadi, untuk emosinya yang nanti aku pandu langsung di Zoom. Setelah itu semua nah, ini makanya tadi aku bilang aku perlu interaktif karena aku perlu tanya, "Udah belum? Udah belum?" Ada yang, "Aku udah Mbak, aku belum Mbak." Waktu itu ada gitu-gitu. Di sini juga ini again khususnya untuk teman-teman yang mau join nanti, meditasinya aku minta tolong, toleransi utamanya pertama, kesabaran juga ya teman-teman ya, kalau temennya ada yang belum selesai kita tunggu. Kita tunggu, aku nggak mau kita juga terus yang memang perlu waktu nggak usah ngerasa buru-buru, yang udah selesai ya aku minta juga, ya hadir aja di situ. Eee, Teman-teman ada di situ pun itu membantu secara energi kolektifnya men-support temennya yang memang masih butuh, waktu lebih gitu, maksudku kita sama-sama saling support di situ. Mmm, Berapa pun waktu yang diperlukan, nggak masalah semuanya nungguin. Setelah semuanya selesai, eee Hoponopono. Waktu itu yang waktu itu ada sih yang karena ada satu, tinggal satu terus aku bilang yang lain karena udah banyak selesai aku bilang, "Ya udah boleh deh, mulai aja Hoponopono dulu," gitu masing-masing. Itu juga nanti aku kasih tahu caranya, nggak hanya mengulang 4 kalimat itu aja terus-terusan, ada cara lainnya lagi untuk menguranginya sehingga lebih lebih apa ya, ya ngomong kasarnya lebih tepat sasaran lah gitu teman-teman. Habis itu kita bersyukur, kita berterima kasih, "Tuhan terima kasih atas kesempatan ini, terima kasih sudah memampukan aku untuk melepaskan emosiku, terima kasih sudah membersamaiku dalam prosesku," dan segala macam deh teman-teman. Bebas mau bersyukurnya gimana, mau berterima kasih gimana, mau doa penutupnya gimana, nah habis itu baru selesai. Yang, ada hal-hal yang memang aku minta, dipersiapkan gitu ya oleh teman-teman, yang mau join. Pertama, kesediaan untuk jujur dengan dirinya sendiri. You need to be willing to be honest with yourself. Lepasin resistensi, lepasin ekspektasi, lepasin harusnya, harusnya, harusnya. Jujur aja sama dirinya sendiri.
apapun yang dirasain, apapun yang muncul, let them be. Itu penting, karena kalau nggak nanti prosesnya nggak bisa berjalan. Mmm, si kejujuran itu tadi, let them be, semuanya muncul, akhirnya penerimaan itu. Teman-teman perlu menyadari ya, di saat kita bisa fully menerima, kita bisa benar-benar mengikhlaskan, itu itu sebenarnya udah melepaskan loh teman-teman. Coba nanti dirasain deh, itu udah bagian besar dari melepaskan sebenarnya. Melepaskan resistensi, melepaskan penolakan, melepaskan genggaman, cengkraman kita sendiri ke luka, trauma, dan apapun itu. Nah, ini boleh kalau teman-teman perlu barang-barang yang membuat teman-teman nyaman gitu ya, entah itu boneka, bantal, selimut, apapun itu, ya ini mungkin butuh emotional support gitu ya, dari benda-benda yang membuat nyaman, monggo disiapin dulu. Dan setelah itu nyiapin juga air putih, buku jurnal, dan alat tulis. Kalau during the meditation, mungkin pas nunggu temennya, atau ya tiba-tiba pengen pengen nulis aja, silakan. Kalau setelah itu butuh waktu untuk nulis juga monggo. Paling nggak di saat diperlukan udah ada di dekat teman-teman gitu. Secara prosesnya seperti itu, teman-teman. Sebelum sesi sebelum sesi nanti kalau ada yang mau ditanyain dari penjelasanku ini boleh kita ngobrol-ngobrol dulu, habis itu kita, meditasinya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Aku ingetin sekali lagi teman-teman, tolong 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 ini jangan dilakukan secara mandiri ya. Terima kasih teman-teman semua.